Kembali lagi bersama saya ke channel Garage 891. Hari ini kita akan membahas sebuah motor touring keluaran dari Jerman, yaitu BMW. Apakah motornya? Ini adalah motornya. Ini adalah motor BMW R1150R. Motor ini mempunyai kapasitas cc sebesar 1150 dan ini adalah tipe terbaru setelah tipe dari 1100 sebelumnya. Nah, dari motor ini kita lihat desainnya cukup manis, desainnya touring banget karena dia memiliki tipe mesin Boxster. Tipe mesin Boxster adalah tipe mesin yang terlihat dari samping kanan dan kiri. Kalau kita lihat di motor BMW sekarang adalah tipe GS, yaitu adalah ciri-ciri tipe motor touring. Di motor ini dengan warna yang cukup manis, yaitu blue sky atau biru langit kalau kita lihat, dipadukan dengan full tank yang ada bagian scoop kanan dan kiri. Nah, scoop ini ada fungsinya. Kalau kita perhatikan di sini dia ada oil cooler. Berarti motor ini menggunakan pendingin oil cooler tambahan dengan bantuan dari sirip-sirip juga di engine-nya. Jadi pendinginannya ada dua kali, yaitu pendinginan dengan menggunakan sirip dan menggunakan oil cooler di bagian kanan kiri. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia ada windshield sebagai ciri khasnya motor touring, ada windshield, kemudian lampu yang masih menggunakan tipe bulat dan dipadu dengan front fender yang cukup kecil tapi manis fungsionalnya. Kalau kita tarik ke belakang, kita lihat di sini ada dua jok yang modelnya secara terpisah. Didesain khusus memang buat touring, jadi kenyamanannya diutamakan. Nah, kemudian motor ini dari pabrikan sudah dibekali dengan dua box kanan dan kiri. Jadi buat kalian yang mengendarai motor ini, di saat kalian touring tidak usah khawatir membawa barang yang banyak karena boxnya cukup besar sekali. BMW 1150R ini mempunyai fitur yang cukup sederhana di bagian kokpit. Karena kalau kita perhatikan motor ini memang terlahir di tahun 2002. Jadi belum banyak fitur-fitur yang canggih seperti motor-motor yang era sekarang yang sudah menggunakan era digital. Nah, kalau kita lihat di sini speedometernya masih menggunakan tipe analog, baik dari speedometer atau RPM-nya masih analog. Dan yang lucunya kita perhatiin di sini dia ada jam. Jamnya cukup kecil tapi fungsional banget. Kalau zaman sekarang kan jamnya sudah digital, kalau ini masih analog. Tapi meskipun dia cukup sederhana, tapi ada fitur canggih di mana motor ini sudah dibekali dengan model heater di bagian hand grip kanan kirinya. Jadi kalau kalian ketika riding di cuaca yang dingin, kalian push ini heaternya akan bekerja. Heaternya ada dua step, mau yang hangat atau yang panas, seperti kita bikin kopi. Nah, kemudian kalau kita nyalakan, di sini ada fitur-fiturnya, seperti contohnya fuel meter, indikator netral, kemudian indikator baterai, indikator change oli. Nah, kalau contohnya fuel meter ini dia nyala, berarti itu menunjukkan bahwa bensin motor ini sudah rest, ya. Jadi kalian harus segera mengisinya. Oke, nah. Kapasitas motor ini tangkinya 22 liter. Nah, jadi cukuplah untuk kalian yang suka perjalanan touring dengan motor ini. Motor ini ditunjukkan dengan mesin yang ber-cc besar, maka untuk membantu pengereman di bagian depan kalau kita lihat ada double cakram, bagian kanan dan kiri. Kemudian dari cakram tersebut dilengkapi dengan kaliper piston sebanyak 4 buah, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan ban ukuran 17, nah kalau kita perhatikan di sini shockbreakernya ada dampernya atau telelever namanya. Nah, motor ini memang nyaman sekali. Jadi kalau kalian pada saat touring melewati jalan-jalan yang kurang bagus atau berlubang, jangan khawatir, motor ini cukup stabil karena ada bantuan shockbreaker di bagian tengahnya untuk mengurangi getaran.
Motor BMW 1150R ini memiliki kapasitas cc sebesar 1150. Tapi kalau kita perhatikan, mesin aslinya adalah 1130. Dengan tipe Boxster atau tipe yang menonjol mesinnya di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Dia masih menggunakan pendingin udara dengan cara menangkap sirip-sirip ini, dibantu dengan oil cooler di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Nah, untuk sistem fuelnya atau bensinnya sudah menggunakan tipe injection. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di bagian knalpotnya ada dua bagian, bagian kanan dan kiri. Dia keluar satu-satu, kemudian di bagian tengah dijadikan satu di bagian box kataliser, dan exhaustnya keluar di bagian kiri single atau satu. Nah, yang uniknya lagi dari motor ini adalah motor ini tidak menggunakan rantai, tapi menggunakan shaft, driven shaft seperti ini. Jadi sistem perpindahannya lebih halus, dan jangan lupa motor ini menggunakan 6 speed. Jadi motor ini tidak menggunakan rantai, jadi arm sama driven shaftnya jadi satu. Koplingnya sudah menggunakan kopling kering dan dibekali juga dengan sistem hidrolik untuk menggerakkan kampas koplingnya. Untuk menunjang kenyamanan pada saat kalian touring, motor ini dibekali dengan shockbreaker belakang monoshock yang dikeluarkan oleh brand Öhlins. Nah, brand Öhlins yang dikeluarkan ini kita bisa setel tingkat kekerasannya, mau soft atau hard, dimana sistem preload ya, atau bisa disetel. Nah, yang seperti tadi saya ungkapkan atau saya bahas bahwa motor ini menggunakan driven shaft atau single arm bagian kanan. Kalau kita lihat bagian belakangnya, sebelah kirinya kosong, tidak ada apa-apa. Hanya bagian pelek, kemudian jari-jari. Nah, bagian roda belakangnya masih sama menggunakan dengan ukuran roda depan, yaitu angkanya 17. Motor BMW keluaran tahun 2002 ini itu dibanderol dengan harga 200 jutaan. Nah, rumornya ya, kabar burungnya bahwa motor ini di Indo itu hanya ada 3 loh. Berarti cukup rare, cukup jarang orang yang punya. Buat kalian yang penasaran dengan motor ini, kalian bisa datang langsung ke Garage 891. So, like buat kalian yang suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update video lainnya di Garage 891. Bye!